Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini. Musuh satu kebayangkan, teman 2 juta miliar kurang. Alhamdulillah hadir kembali bersama channel yang insya Allah bisa diambil kemanfaatannya walau qalil. Dalam hal ini saya ingin menanggapi saudaraku yang petentang yang kayak pendekar, yang kayak ahli tinju, tetapi pada faktanya, pada kenyataannya belum pernah terjadi gol, belum pernah terjadi finish, belum pernah terjadi duel beneran di atas ring. Siapa dia? Itu dia kalau bukan Arya. Tapi bukan Kamandanu. FS Syahrel atau Biprel. Kedua orang ini ketika saya melihat barusan, karena kemarin gue sibuk, ya kan? Yang satu menantang, yang satu menerima tantangan, yang pada akhirnya belum pernah saya melihat ada titik temu di atas ring. Apakah ini yang dinamakan strategi kucing-kucingan? Apakah ini yang dinamakan seorang pandakir? Apa itu pandakir? Pandakir jamaknya dari lafaz pendekar. Apakah ini yang dianggap seorang pejuang? Apakah sebaliknya yang dinamakan pecundang seperti ini? Saya melihat saudara saya ini si Arya. Dia pernah melakukan latihan di atas ring, kan barusan saya melihat. Tinju-tinjuan, dan menantang pula dengan Bib Syahrel, yang akhirnya diiyakan oleh Biprel atau Syahrel ini di Cirebon. Ya alhamdulillah, ya ada kontek-kontekan di belakang layar sedikit ya. Mohon maaf, ya, untuk Gus Arya sahabatku, Bib Syahrel juga sahabatku, semua yang ada di dunia YouTube, entah itu perkencotan, entah itu perpencotan, saya anggap saudara saya anggap sahabat saya, tidak saya anggap musuh saya. Karena lawan adalah teman saya berpikir. Kalau saya salah ingatkan, kalau dia salah saya ingatkan. Tidak bisa diingatkan, kita buktikan, kita selesaikan di atas ring tinju. Itu namanya laki-laki, bukan gembar-gembor di atas ring. Ketika Anda bertanya terhadap saya, apa kapasitas Anda? Cuma giringan. Kok ingin melihat terjadinya duelnya Gus Arya dan Biprel? Ketika Anda tanya seperti itu, saya akan menjawab. Saya ingin melihat bagaimana kedua orang ini nantinya ketika duel deal beneran, gak kucing-kucingan terus. Siapa? Saya ingin melihat siapakah yang di atas pentas oktagon, bukan pentas ortagon, yang membuktikan kejantanannya di atas ring tinju. Saya cuma ingin melihat itu, tok. Ya, saya ketahui. Ya, saya mengerti. Ya, gue paham kalau Biprel itu, kalau beliau itu sedang marah, ya kan, mukanya datar. Ah, kamu bohong lu, Gus. Gue dibohongin terus nih. Mukanya datar. Gak ada muka-muka emosi beneran, gak ada. Si Arya pun juga begitu, nantang di atasnya, pukul-pukul, ya buat konten. Terus kalau gini terus kapan ketemunya di ring tinju gitu loh. Saya tuh ingin melihat beneran deal di ring tinju. Gak hanya deal cot bacot, tanta iya ada remaben. Ngopi. Kalau saya melihat kejadian seperti ini, itu teringat kembali masa-masa lalu. Yaitu ketika si Arya ini ditantang oleh Babe Aldo dan menyanggupi pula. Katanya si Arya ini, si Gus Arya ini ke Jakarta. Si Babe Aldo pun sudah menunggu di depan, apa itu sudah lupa.
sedangkan si Arya ini jalan-jalan di kota Pekalongan. Lah ini kalau kucing-kucingan terus, udah remah, kapan terjadinya deal deh? Saya tuh inginnya kepengen dealnya itu ya udah dianggap hiburan aja gitu, menang nggak kondang, kalah nggak wirang. Kalau bisa seandainya ada donatur yang super the best, ya kan, yang kaya raya, silakan itu didonaturi. Yang menang dapat sekian, insya Allah pada semangat, pada deal beneran itu. Kalau seandainya kok si Arya menantang saya, ya saya sanggupi, tapi harus beneran. Apalagi ketika ada hadiahnya minimal 200 juta jika memenangkan Arya. Cemani Kiringan versus Arya akan duel diselenggarakan di Jakarta Pusat tanggal sekian, jam sekian. Yang menang dapat uang 200 juta, yang kalah saya pasti semangat. Si Arya pun pasti akan semangat. Kenapa kok semangat? Di situ ada sesuatu yang bisa membuat itu orang semangat. Dengan kondisi, dengan tendensi ketika orang itu kedunyan dalam babakan hal itu, pasti akan semangat karena ada cuan. Cuan, oh cuan. Kan begitu saudaraku ya. Udahlah, dunia ini memang sudah rapuh ya. Jangan dianggap hebat ketika di media petentang-petenteng besar mulutnya tetapi tidak besar pukulannya. Jangan pernah menantang seseorang dengan atas dasar kekuatan tenaga Barabanjaya nakiran-nakirun di tangan ini ketika seseorang tidak menguasai medan pertempuran. Begitu caranya. Maka untuk Anda, Syahral atau si Arya ini, kalau belum pernah Anda pencador, jangan saling. Dan kalau seandainya si Arya ini sudah menantang Syahral, ya harus dibenerin, ya harus ditindaklanjuti gitu loh. Jadi saya ini penikmat sebagai netizen, saya melihat ini mana yang benar, ini mana yang hebat, ini mana yang pendekar. Gitu, akan saya dukung. Semuanya akan saya dukung, menang saya dukung, kalah pun saya dukung. Gitu loh. Paham ya ini? Allah karim, Allah karim. Udahlah, pokoknya ketika si Arya ini nantang siapa, harus didilkan, harus benar-benar terjadi. Menang gak kondang, kalah gak wirang, wis dianggap hiburan gitu, no wis penak kok. Jadi gak menimbulkan dampak yang jelek di media, kan tantang-tantang. Akhirnya nanti anak kecil-kecil pun juga nantang-menantang di media, tantang tukaran gelut. Jangan tantang-tantangan, terus terjadilah pertempuran di oktagon, di ortagon atau di oktagon, ada hadiahnya, enak, semangat gitu. Lah ini tantang-tantangan gak ada hadiahnya, gak dapat hadiahnya, ya jelasnya wegah. Dan saya insya Allah tahu ini watak dari satu-satu, karena mereka ini juga sahabat saya semua. Kalau seandainya kok ada donasi, ya kan, yang menang dapat sekian puluh juta, saya yakin pasti akan terjadi itu duel. Gak percaya? Gak percaya, buktikan.